Jadi katanya toko lagi banyak nyamuk. Kita mau fogging dulu pakai unit ini nih. Ini buat temen-temen yang suka main barbel, bisa gantiin barbel nih. Karena ada carry handle-nya nih unit. Tuh. Bisa tenteng-tenteng. Buat temen-temen yang suka main PUBG, nih unit ada di game tersebut. Namanya SLR kalau di PUBG. Tapi ternyata pas gue cek di Google, ini juga ada namanya. Namanya di rilisnya itu L1A1 Self Loading Rifle. SL itu adalah Self Loading Rifle. Dan dia memang bertugas pada era-era 54 sampai tahun 99. Ya kan? Unit-unit yang punya carry handle ini tuh memang ikonik sama unit era-era jadul, teman-teman. Dari mulai handguardnya juga kelihatan model-model kayak M4 zaman dulu, era Vietnam kan. Ini cukup panjang. Panjangnya itu sampai 110 cm dengan berat 4 kilo. Unit zaman dulu memang berat-berat, teman-teman. Dan ternyata Tokotosaurus menghadirkan unit ini buat para pecinta unit era-era tahun 50-an lah ya. Dan cukup asik kalau kita main di outdoor. Bisa dipakai di area-area yang range-nya cukup jauh lah ya. Kayak di hutan ya kan. Jadi kalau dipakai buat main CQB ini kayaknya kurang nyaman karena cukup panjang, takutnya bentok-bentok sama beberapa sudut gitu. Ini warnanya perpaduan dari hitam dan hijau tua dan mostly terbuat dari bahan metal seluruhnya. Jadi cukup berat. Jadi beberapa bagian terbuat dari bahan plastik seperti bagian handguardnya dan bagian bastoknya ini terbuat dari bahan plastik, teman-teman. Kita lihat dekat aja langsung dah. Yuk. Oke teman-teman, unit ini tuh didesain pada tahun 1947 sampai 1953 dengan desainernya namanya Diodon Safe Ernest Viewer. Itu baru diproduksi pada tahun 54 sampai tahun 1999 oleh pabrikan seperti Royal Small Arms Factory dan Birmingham Small Arms Company di UK, ya kan? Selain itu juga ada Lithgow Small Arms Factory di Australia. Jadi ada beberapa factory atau pabrikan yang memproduksi unit ini. Unit ini menggunakan kaliber yang cukup besar, teman-teman. Itu kaliber 7,62 x 51 NATO. Dan banyak juga pada masanya itu dipakai oleh tentara-tentara seperti dari Australian Army, Canadian Army, India Army, Malaysia juga pakai, Singapura juga pakai, ya kan? Pada tahun 54 sampai 99. Tapi masih juga ada yang pakai di beberapa negara menggunakan unit ini sampai sekarang. Dan unit ini pernah bertugas pada konflik-konflik seperti di Vietnam War, dipakai juga di Congo Crisis, Indonesia-Malaysia Confrontation, ini juga turun, teman-teman. Sampai mungkin yang terkenal tadi gue bilang di Vietnam War. Jadi buat teman-teman yang suka era-era jadul, era-era perang tahun 54-an, 50-an itu, ini perlu dikoleksi, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat secara dekat bentuk dari unit self loading rifle ini. Jadi di bagian belakang ini stoknya terbuat dari bahan plastik. Tidak ada space buat naruh baterai karena memang ini gas ya. Dan bagian bawahnya itu ada sling point satu nih. Maju ke bagian body. Ya, bagian body ini selektornya cukup unik, tidak seperti pada selektor pada umumnya karena ini unit lama ya. Ini dia nih selektor ini, tuh single, semi dan automatic. Ini semua body terbuat dari bahan metal sampai ke triggernya di metal nih. Bagian bawahnya ini adalah mag release. Oke, dan ini adalah bolt release. Nanti kita akan coba saat nembak untuk mengetahui fungsi dari ini. Untuk pistol gripnya, bolong. Dan ini plastik, nggak ada teksturnya, jadi cukup licin, teman-teman. Kalau lo nggak pakai glove, ini akan mudah slip. Itu. Atasnya ada cooking handle. Karena ini unit gas, jadi karena ini unit gas, untuk pertama kita harus cooking dulu. Dan ada carry handle-nya.
Pada sisi sebaliknya, nggak ada banyak ornamen yang bisa dipakai di unit ini. Atasnya ada rear sight yang kita bisa atur maju mundur. Ini kita pencet. Oke. Maju ke bagian handguard. Handguardnya terbuat dari plastik dan nggak banyak aksesoris yang bisa kita pasang di sini karena memang seperti ini bentuknya. Kalaupun mau taruhin foregrip, itu mungkin perlu dimodifikasi atau di lubang-lubang ini ataupun bipod ya. Karena cukup panjang, enak juga buat snipingan, ya kan. Depannya ada sling point lagi untuk bagian depan dan ada rear setnya terbuat dari bahan metal nih. Majunya depan lagi ada langsung outer barrel dan flash shader. Gitu. Ini buat dari bahan metal nih teman-teman. Dan untuk magazinnya, ini magazin cukup besar seperti Skarha. Itu 7,62 kali 51. Cukup berat. Di sini suntikannya buat masukin gas. Bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Bisa masuk sampai 30 BB sekaligus. Oke, kita isi dulu. Kayaknya kepenuhan nggak ya? Jangan sampai kepenuhan biar gampang nyodoknya. Ini dulu aja. Oke, vaksin. Ini biasanya bisa masuk sekaligus 10 BB ya. Tapi kita parsial aja biar nggak ribet. Oke, kita langsung isi gasnya. Isi gas itu jangan kelamaan, kabut, pasang lagi. Nah ini udah mulai penuh nih karena udah mulai nendang balik gasnya. Oh. Udah penuh. Mari kita tes. Oke teman-teman, sekarang kita akan cari tahu EPS berapa. Sini sudah terisi BB dan gas. Ya. Ini kita masukin ke semi. Pastikan dimasuk dengan proper, kalau nggak proper suka jatuh. Setelah masuk, kita kokang. Oke, kita lihat EPS berapa nih. 400, 461. Ini EPS-nya cukup mantap teman-teman. 4,5 sampai sekitar 4,5 lah ya. Masih cukup aman buat main di fieldnya. Apalagi buat field outdoor, 4,5 itu masih oke lah, masih bisa masuk karena jangkauannya jauh ya. Sekarang kita akan tes performanya. Single dulu. Ini recoilnya juga cukup keras. Jadi kita perlu memegangnya juga harus cukup ini ya, proper, jadi nggak goyang-goyang. Kita akan pindah ke burst. Oke, burst. Nah ini udah habis, dia akan nge-lock seperti ini teman-teman. Yang tadi kan gue bilang fungsi dari bolt release ini adalah di sini. Lihat. Kita buka dulu mag release-nya. Ya kan? Lalu kita release. Nih. Gitu teman-teman. Jadi pastikan ini sudah kebuka supaya nggak ada tenaga lagi. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan model ini, unit dengan tugas era 54-99 masih tersedia di toko Tosaurus. Bisa buat koleksi, bisa buat sukir. Tapi kalau buat sukir kayaknya enak dipakai di area-area outdoor karena jangkauannya juga cukup jauh. Kenapa gue bilang begitu? Karena ini innernya cukup panjang dan punya EPS yang cukup besar. 430 sampai 450 tadi kita lihat ya. Oke teman-teman, demikian dulu review singkat dari L1A1 Safe Loading Rifle dari VFC.
Salam jajan.